Udah diposting hapus. Sedikit aja. Sebentar aja. Ini ya, amin. Sama yang karena sama kau Tuhan. Pakai sedikit. 15 dulu, tak mau tahu aku bikin 15. Aku gak suka dengar lagu 15. 15 apa? 12. Cepat dulu, sebelum masuk. Udah. Kau yang main gampang, udah main nyanyi gampang. Yang main?
Tunggu ini. Kan kau ambil. Aku juga. Orang tuh masih harus tuh ramai. Orang, ambil tadi di acara. Tadi di acara. Justru belum gampang juga. Tapi kau tak mau ngerasa ya. Pikir aku tak ada solid malah mau bodoh. Kak Irson leader soalnya. Aku pikir nggak ada solid hari Tapi ini. kau tahu kami song leader. Nah, leader. Mantel apa? Ini mantel bodoh. Ini yang bukan aja kan. Kami tidak perancang. Kalau orang sini orang tahu semua. Kalau yang samping sini itu perantau juga. Yang mana? Di samping sini. Masuk. Masuk. Sekarang sendiri. Kali udah. Kamera. 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 Skor. Lama semalam terus. Cuma kau pengen song leader. Cuma dia nggak. Hah? Cuma aku ngitung. Cuma abang beraja. Dia nggak sama Ya bagus lah bodoh. Selain tolol itu. Dia kan tak mau pilih Ustaz. Najis. Baru malu gua, belum nikah. Dia lagu kayak gitu kayak. Kita lagi ke sini. Kakak. Perasaan kemarin caper lagi.
Salam, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita tenangkan hati dan jiwa kita berdoa dalam hati. Amin. Kita puji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 12 ayat 1, 2, dan 8. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah hamba yang dapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, puji-pujian, kemuliaan dan terima kasih kami persembahkan kepadamu, karena Engkau memberikan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kepada kami, manusia yang hina ini. Dia menderita sengsara, lahir di kandang domba, supaya kami menjadi kaya. Ajar dan bimbinglah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mengenal kasih-Mu yang Engkau nyatakan dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita puji Tuhan dari buku nyanyian nomor 6 ayat 2 dan 3.
Diambil dari kitab 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita uji Tuhan dari buku nyanyian nomor 171. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab Aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu. Engkau ini kepunyaan-Ku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 697 ayat 3 dan 4.
Epistel buat kita pada minggu ini diambil dari kitab Roma 16 ayat 17 sampai 20. Kita baca secara responsif. Tetapi aku menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu, hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri, dan dengan kata-kata mereka yang buruk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu, aku bersukacita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah sumber sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan dari buku Nyanyian nomor 573 ayat 1 dan 3. Tuhan
marilah kita mendengarkan wakil jemaat kita dalam ini. Salut. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita sejenak mendengarkan warta gereja kita untuk minggu ini. Yang pertama, nama minggu kita kali ini adalah Minggu Dung Aringata dengan topik Pabotohan Akka Papahenani Jehovah, memperkenalkan perbuatan Tuhan. Minggu tanggal 28 Desember 2025. Selanjutnya angka Romawi 2 aneka warta manatiti Naparjolo dana sian donatur di jalur huriata do dana sumbangan tukas ni huriata sian keluarga amataha purba marbun di momen Natal ni huriata tahun 2025 mauliati dinasida taru mobi tutuhata Yesus godamna 10.310.000 rupiah. Nah, kedua pertemuan godari ujung tahun di hari Rabu tanggal 21 Desember 2025 patupawan nihuriata do pertemuan godari ujung tahun masuk pukul 10 siawik. Nah, patuluhon pertemuan tahun baru di hari Kamis tanggal 1 Januari 2026 Patupau nihuriata do pertemuan tahun baru jala pertemuan digabung masuk pukul 10 wib. Nah, paubaton ibadah pertanyaan keluarga pukul 00 wib. Pinaboto tu saluhur ruas nihuria di para nihuria do tertib acara pertanyaan keluarga pukul 00 1 Januari 2026 berbahasa Indonesia dohor bahasa Batak boima di jalo di bilut parhobasa dung sidung ibadah tanggal 31 Desember 2025 napalimahon Natal Okumene Kabupaten Karimun di hari Sabtu tanggal 10 Januari 2026 di Padu Natal Okumene Kabupaten Karimun di Gor Karimun Tanjung Balai Karimun masuk pukul 10 wib selesai prodik sampai selesai jala borak do kor gabungan ama ina di huriata nusi 30 nama kalak angka romi tolu jadwal pelayanan harian Jumat tanggal 2 Januari 2026 pukul 10 wib sermon parhalado di gereja. Angka Romawi 4 ayat harian HKBP Boy Mata Jaha di tertib acara suang-suang angka Romawi 5 do udukna keuangan kuliah Boy Mata Bereng Mata Jaha menginang di tertib acara minggu kasadarion. Soal 5 warta jemaat dihita diapalah dibikin oleh jemaat. Kita menuju Tuhan dari buku nyanyian nomor 497 sambil menyerahkan persembahan 1A dan 1B. Terima
yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sukacita kita pada minggu setelah Natal, pada minggu hari ini diambil firman Tuhan yang akan kita dengarkan tertulis dalam kitab Mazmur 105 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya bacakan untuk kita, mari kita mendengarkannya. Demikian firman Tuhan. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, 3 hari lagi kita akan memasuki tahun baru dan mengakhiri tahun ini. Tentu 3 hari ini ada kesempatan bagi kita mengingat semuanya untuk mengingat-ingat, mempercakapkan dalam hati kita, mempercakapkan dalam keluarga kita tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, tentang berkat-berkat Tuhan yang kita alami, dan juga pertolongan Tuhan yang kita terima. Itulah topik minggu kita hari ini, memperkenalkan perbuatan-perbuatan Tuhan. Dari antara 365 hari nantinya, 1 aja atau 3 lah kita ingat, manalah perbuatan Tuhan
secara pribadi membuat kita terkesan terkagum-kagum, sehingga itu menjadi terpatri yang tidak bisa lagi digoyang, tidak bisa lagi digetarkan oleh siapapun kecuali hanya Tuhan yang diam tinggal tetap dalam hidup kita. Itulah yang terjadi dalam kisah ini. Perbuatan-perbuatan Allah di masa lampau, Tuhan pun menginginkan dirinya diingat-ingat namanya. Maka perbuatan-perbuatan Tuhan itu menjadi suatu kekuatan yang ajaib, sesuatu hubungan yang sangat dekat. Jadi bagaimana dengan kita? Ada 3 hal di sini dikatakan bersyukur. Semua kitab Mazmur ini, saudara yang terkasih, semuanya diawali kata syukur dan kata pujilah. Kata syukur ini ibarat mata uang, mata batin kita yang melekat antara batin dan roh kita. Dan itu terhubung langsung dengan Tuhan, kata bersyukur. Kenapa kata bersyukur ini sudah otomatis ada kesadaran penuh bahwa hidupnya senantiasa di dalam kasih karunia Tuhan. Terlepas dari susah hidup, getar-getir hidup ini, kata bersyukur itu adalah pintu masuk ke jalur langit, ke jalur Tuhan. Ini yang paling penting. Yang pertama disampaikan firman ini bagi kita. Bersyukurlah kepada Tuhan. Yang kedua, bernyanyilah baginya. Setelah kita menyadari, itu masih satu hal. Bernyanyilah baginya ketika kita merasakan perbuatan Tuhan. Jadi orang Kristen hidupnya pasti bernyanyi satu kali satu hari. Minimal kalau tidak bisa satu utuh nyanyikan, ya minimal refnya saja dinyanyikan. Seperti kami kemarin itu tanggal 25 ya, kunjungan Natal ke Rayu. Kayaknya sudah tradisi. Ini bagus sekali, ini masih hidup meskipun volume dan intensitasnya yang berkurang. Artinya Bapak Ibu, di sini mau kita lihat bagaimana kunjungan kasih Natal itu antar keluarga. Di situ kita bernyanyi. Cuma saya pancing-pancing nyanyi setiap datang ke rumah tersebut. Kita nyanyikan karya Tuhan yang terbesar. Di Nakomalah Refnei. Jadi di situ kita membayangkan ajaibnya Tuhan, perbuatan Tuhan. Kalau mempercakap-cakapkan itu kekeluargaan, suasana sukacita dalam Natal. Jadi kita mengingat mulai tanggal 24 tanggal 20 saya di rumah itu harus bersuara lagu-lagu bernyanyi kata memuji Tuhan, bersyukur pada Tuhan atau pertolongan Tuhan. Itulah hebatnya orang Kristen. Jadi orang Kristen itu harus bisa bernyanyi. Bernyanyi bukan karena perlu validasi pengakuan dari luar ke kita, bukan. Tapi dari kita untuk Tuhan, itu beda. Makanya dalam ibadah minggu dikatakan mulai korban pujian, hidup pujian dari remaja. Hidup pujian kursian umat ini. Bernyanyi dari dalam. Kata-kata itu dorongan dari dalam. Meskipun memang namanya korban latihan tuh, korban kur, korban nyanyi. Tidak perlu ada validasi. Sebenarnya kita yang kemarin Natal Amayna itu kita harapkan dan itu sudah sukacita kita. Jadi kalau ada validasi pengakuan dari luar itu hanya nilai plus. Tapi intinya dari dalam. Bernyanyilah bagi Tuhan karena mengingat perbuatannya yang ajaib. Jadi kita bernyanyi karena ada kisah perbuatan Tuhan. Ada kisah yang buat kita menjadi sesuatu yang perlu kita sampaikan. Makanya nyanyikanlah nyanyian yang mengundang orang untuk merasakan mengalami perbuatan Tuhan.
Itulah mainan. Tapi kita bernyanyi kalau kali-kali itu orang semangat. Kita nyanyikan. Kalau kita nyanyi, kalau ada tetap nyanyilah dengan perasaan dan mengalami. Kalau kita bernyanyi dengan pikiran itu bisa juga, tapi belum kuat daya kuat untuk menyatu dengan Tuhan. Tapi bernyanyilah dengan suatu konteks peristiwa. Oleh karenanya ini adalah mengingat lihat peristiwa besar, karya terbesar Tuhan, yaitu Paulus. Dia di penjara memberitakan Injil. Penjara waktu itu tidak ada lampu di lantai kakinya, makanannya dibatasi. Ketika Paulus berdoa dan dia bernyanyi, entah kenapa sepertinya menggetarkan jalur langit. Terjadi gempa terjadi Bapak Ibu, sehingga memutus rantai daripada di tubuhnya sisi Paulus. Lalu pintu terbuka, lalu sepertinya dituntun Paulus untuk keluar dari penjara. Dan ketika kepala penjara melihat ketakutan Bapak Ibu, ketakutan, entah apa dilihatnya, tapi ada sesuatu kekuatan energi yang dahsyat. Lalu ketika berjumpa dengan kepala penjara, dia terkagum-kagum dan dia menyembah. Padahal tidak perlu disuruh si Paulus, dia kan manusia. Kalau kau ingin selamat dalam situasi ini, percayalah dengan seistimewa. Percaya Bapak Ibu, luar biasa. Dengan kekuatan nyanyian, karena ada dorongan memohon kekuatan dan pertolongan Tuhan. Itu luar biasa Bapak Ibu. Nah, ini satu cerita lagi Bapak Ibu, ada kisah bisa dibaca juga di berita dunia ini, yaitu seorang ibu yang melihat anaknya sakit, anak balita. Sebelum sakit anaknya ini, dia sering menyanyikan lagu-lagu rohani di rumah. Lalu ketika di rumah sakit, anaknya nggak bisa lagi melihat, dia tidak bisa lagi ngomong, antara hidup dan mati. Sudah krisis. Lalu sang ibu dengan tangisannya, dia sangat dekat dengan Tuhan. Dia pasrah, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Lalu sang ibu bernyanyi di dekat telinga sang anak, bernyanyi dengan inti hatinya, mohon kepada Tuhan, dan lagunya sering juga didengarkan oleh sang anak. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kondisi yang koma, situasi koma, bernyanyi dia mengenai tentang pertolongan Tuhan yang ajaib. Ternyata Bapak Ibu, badan si anak sudah mulai bergerak-gerak, sudah mulai dimonitor antara selesai masih ada napas seperti detak jantung. Dan ternyata semua melihat para suster, perawat luar biasa. Sang anak ada tanda-tanda kesembuhan dan kembali sadar. Kita bisa bayangkan dengan suatu bentuk nyanyian dari inti hati. Lihatlah, banyak lagi kisah-kisah pendoa, penyanyi yang bisa menyembuhkan. Namun kita pasrah Bapak Ibu. Inilah perbuatan Tuhan yang ajaib. Lalu sang ibu mempercakapkannya ini, menuliskannya dalam bentuk satu tulisan. Lalu dia buat versi yang terbaik lagi. Karena ini karena Bapak Ibu, karya terbesar dalam hidupku. Ada karya terbesar dalam hidupku, apa itu? Dari 365 hari, 3 ada Bapak Ibu, ingat-ingat menjelang akhir tahun ini. Pasti daya dorongan kita kuat menjalani tahun 2026, 365 hari lagi. Tapi kalau kita lewati begitu saja, coba kita, saya duduk di teras, karena saya masuk ke gereja ini sendirian, duduk di situ, hanya lihat salibnya aja, merenungkan apa karya Tuhan terbesar di sini yang membuat
hebat. Itulah berdirinya gereja ini, karya terbesar. Sampai hari ini kita bisa eksis. Saya tidak tahu gambar Tuhan Yesus ini yang di sini sedang berdoa supaya iman kita jangan gugur. Saya tidak tahu apa sejarah, apa motivasi, apa latar belakang Yesus minta berdoa untuk jemaat kita di sini, imannya jangan gugur, supaya tetap bertahan meskipun kecil, dan berdoa supaya dalam maju, kurcu, tok-tok, masuk-masuk, bahkan perubahan. Menghilangkan kisah-kisah yang tidak baik dan menciptakan kisah-kisah karya-karya agung. Nah, ini karya kita buat mengulang aula. Karya kita itu. Lalu ada karya-karya orang memberikan yang terbaik, karya-karya untuk yang terbaik dari Tuhan. Saya salut dengan gereja ini. Setiap event ada aja orang yang memberikan suatu tanda kasih. Belajar sekolah minggu, amalita, belajar CD. Jadi pendeta pun semangat memberikan karya-karyanya. Ayo mau suara dulu, suara dulu ya saya. Kosong dulu sulit, bahkan per minggu untuk, saya pilihan untuk. Tapi ada usaha-usaha lain. Jadi semangat, ada tanda-tanda karya, tanda-tanda memberikan yang terbaik. Tahun depan Bapak Ibu kalau bisa, kalau di rapat kuliah nanti kita memikirkan, mendiskusikan bagaimana anak-anak ini kita ciptakan yang tangguh, yang unggul. Jadi sering-sering datang ke gereja, tapi juga pendeta para siap mendukung apa kegiatan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, anak-anak orang Israel, anak-anak kecil 12 tahun ke bawah itu ada 3 tahap dalam proses pembelajaran supaya DNA Tuhan, pemilihan Tuhan bagi kita semakin kuat. Yaitu ada kurikulum lagu yang kita pakai, kita semacam ibu-ibu kalau buat menyulam anak Zulu, menyulam kain, gambar salib, gambar libel. Itu kita rakit selama 52 minggu dalam sekolah minggu. Kalau di rumah nggak jarang dihilang dan di kota, jarang martanian, ramalan, martanian. Anak-anak kejar dengan di sekolah PR. Ada karya menciptakan. Dia rutin dan tiap hari makin terbentuk pola-pola hidup karakternya. Karena sekarang dunia teknologi, orang semua men-scroll semua. Rata-rata per orang melihat handphone 1 jam. Kalau di waktu santai, jarang kita 1 jam waktu santai melihat kisah-kisah perbuatan Tuhan atau menggerakkan, memotivasi. Jadi kalau orang sering dengan Tuhan, auranya bagus Bapak Ibu. Energinya kuat. Dia akan bersuka hati, dia akan mencari Tuhan, dia akan menciptakan suatu perbuatan baik untuk orang tuanya. Yang paling bisa diukur dan paling enteng, perbuatan anak pada orang tuanya bisa kita lihat, kita cek, kita tebak. Kalau saya melawan berarti yang kurang dari kita. Kalau dia serasi, ini sudah mulai tanda-tanda baik. Kalau dia jujur, curhat pada orang tua, ini sudah sangat dalam. Mak, aku ada pergumulan, apa itu? Begini. Pak, aku ada pergumulan. Semangat bangkit, semangat orang tua untuk memberikan kekuatan. Itu kita buat akun amen untuk tahun depan. Kita udah buat ini aktor kita, ayat firman Tuhan dorongan kita dari anak KDB, ayat harian. Misalnya orang bisa ayat harian, orang bisa jawab orang-orang. Ayat harian bilang mana ditulis sosok. Sopir ditulis yang gue ditulis yang anak besok. Akhirnya ada jahat. Oke, orang tua sibuk mencari tanggung jawab, mencari makan. Tapi anak-anak ada nggak kita arahkan? Lalu kita buat 1 bulan untuk belajar CD, membaca itu. Belum baca nggak belajar CD? Coba 1 bulan, rasakan ada kekuatan, percaya. Kita ciptakan nanti akun amen. Nah, kata akun itu singkat akun. Akun itu identitas.
Kita punya identitas, punya akun handphone kita, akun email dan seterusnya. Nah, akun Allahku nyata. Jadi aku Allahku nyata. Amin. Amin artinya kita panjangkan. Allah menolong, Allah menyertai. Ini kita ciptakan pada sekolah minggu. Bagaimana caranya nanti kita bahas kalau ada masukan. Kita buat dalam bentuk pembelajaran, ibarat baca Alkitab sekarang Pak Ibu-ibu. Baca Alkitab setiap hari kan. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu di grup mana. Kalau saya sampai masih ayat 10, tidak. Saya udah ayat 15, tidak. Saya udah pasal sekian. Ya, memang jujur, kita harus jujur. Memang tidak semua sudah ngerti ini Bapak Ibu, tapi dia membaca itu sudah ada suatu kekuatan. Karena membaca kita itu ada situ kita menyerap kekuatan. Jadi anak-anak kita buatlah baca firman Tuhan, melulu, isi nolong aja Roma Tusol. Nah, isi nasolo bagaimana? Bagaimana? Menjadi orang yang sering harus lihatlah pola itu nanti. Kita akan ukur outputnya, pola hidupnya pada orang tua gimana, sopan santunnya, etikanya gimana, dan dia ramah atau tidak. Sekarang kita dirusak oleh handphone ini. Bercanda tapi menyakitkan hati. Bercanda yang normal, yang sakit pun dianggap satu berkata saudara. Enggak lagi Bapak Ibu, anak-anak ini steril, sekolah remaja ini steril. Saya mau juga nanti di PHD tahun depan, tahun keluarga Bapak Ibu, yaitu meningkatkan iman keluarga. Itu topik HKBP dalam tahun transformasi 4 tahun ini. Tahun depan, tahun meningkatkan iman keluarga. Jadi hanya sepakat ketok palu. Kamu sudah kepada dia. Baik kamu karyamu. Wah masa 50 keluarga terus mengalami analisa. Anak-anak remaja sudah pergi keluar sana. Kita tidak tahu apa yang terjadi ujung-ujung telepon. Mari Bapak Ibu, berikan, serahkan anak-anak kita ke gereja. Lu jangan berikan terjemput. Barang ini, ada yang sinar baik, ada yang mau orang baik, memang tunda lagi. Nah terakhir orang jadi kau. Sini dikatakan yaitu anak cucu Abraham hambanya dan anak Yakub orang pilihannya. Terbukti Bapak Ibu. Peristiwa kisah perbuatan Tuhan sejak awal sampai hari ini terberkatilah anak cucu Abraham bangsa Israel sampai hari ini. Anak Yakub terberkati. Luar biasa Bapak Ibu. Mereka sang pencipta-pencipta yang karya-karya agung. Kalau kita orang mata seperti si Frederick Silaban, arsitek yang paling unggul di Universitas HKBP Nomensen, di mana namanya? Masjid Istiqlal, di mana namanya? Tugu Monas, wah di mana namanya? Ada kopat bangunan hebat-hebat. Frederick Silaban. Kita terkagum-kagum. Di Universitas HKBP Nomensen yang didadak pola lokasi dari timur ada angin, jadi lembut, bagus sekali. Jadi soalnya mana tidak ada ngomong yang aku tahu dari bintang namanya. Terus siapa nama dari Dinokal Kundurun, ada koparan Jakita jemaat dari Jakita nama koparan dari jenderal atau mana dari terkenal satu karya dua karya yang bagus untuk bangsa negara ini. Untuk negara ini dan berguna. Tidak, Kundur dia sudah terbukti bupati kita, gubernur dari Kundur ini, Tanjung ini. Ada itu, ada di Tonggo, badan itu kasus lagi, ada kasus contoh. Jadi kita anak cucu. Amang bilang ini namanya anak cucu dari generasi ke generasi, turun temurun sampai Maranatha. Itu narasi orang Yahudi. Tidak hanya melahirkan anak, tidak hanya ada anak keturunan, disisakan sepuluh dan dangi bersuara. Ayat
diputus Tuhan lagi ngaku baik dari tondo dan manggalo. Contohnya si Esau dan Yakub. Nah, si Esau menganggap remeh hak keseluruhannya, jatuh kepada adiknya. Padahal kan Tuhan menginginkan yang anak siapkan terus menerus pencipta marwah poparan. Tapi gak bisa dia tuh si buah marwah poparan. Nah, Abraham, Ishak, Yakub, atau Esau. Dungi, tagarema, Raja Saul, Raja Daud. Seharusnya Raja Daud ini jadi ke Adonia, anak pertama sulung daripada Raja Daud itu adalah Adonia. Tapi jadinya pada Salomo. Nah, ini kita aneh sekali ya. Jadi yang membuat marwah nama Raja Daud ini bukannya pertama, sekarang istri pertama, tapi dari sini Seba, Salomo. Jadi kalau bisa nggak siapkan sebuah keluar marwah Omah yang dari tangan pertama Tuhan. Asal tangan pertama Tuhan tanggung jawab besar. Jadi isi soal perintis gereja tanggung jawab besar. Gereja teladan. Isi dosis tua dan pensiun tanggung jawab besar. Gereja teladan. Isi do umur nama lagi sekarang banyak umur na diusia Tuhan. Ya, dia punya tanggung jawab besar. Poparan dari generasi ke generasi turun-turun sampai Maranatha. Jadi orang enak dari pergi ke Perdita. Anu ulu berikutnya Perdita Cikada tahun mana kita ramai. Berbagai mana malak Jawa. Ya semuanya enak. Tak butuh ada video aneh. Saya berbeda saya gereja. Mulai 50 tahun. Rumah itu sudah Perdita warga Jawa, alat Jawa. Hasil sending dari pindah warga. Di dalam udah guru. Anak Jawa Perdita, ayo mana Jawa presiden, ayo mana kenapa? Ini hasil sending KBP, belum lupa. Asalnya dewasa dewasa tuh, asal sudah letak bukit ya Perdita bermarga AOAB dasar kecil, soalnya ke marga masuk Perdita Jawa. Namanya Perdita Jagnoto. Dan itu Jagnoto dari Jawa, ini malu masyarakat. Jadi karena AKBPO luar biasa hebat. Mari Bapak Ibu kita semuanya menciptakan anak-anak kami remaja atau lihat pembawa marwah orang tua. 2. Marwah orang tua popar, marwah gereja ini. Dan di sini dibaptis, dan di sini dibimbingkan semua seorang, dan di sini neksidi, apalagi. Jadi sudah melekat. Kita orang bertanya Rasul 2 marwah itu melekat. Marwah orang tua kita, marwah poparan dari hukum kita, marwah dari KDP. Kalau yang sudah kita tanggung jawab kita mengingat-ingat karya perbuatan Tuhan yang ajaib, dan kita menciptakan versi yang terbaik untuk anak-anak kita, cucu-cucu, tak seluruh waktu anak ini damai menjadi di tahun poparan siap fokus Tuhan dengan satu anak-anak. Jadi kita Tuhan tidak menginginkan kita jadi ekor, tapi jadi kepala. Kalau kita jadi ekor sebentar dari bawah, naik lagi ke setengah, naik jadi kepala. Tuhan menginginkan kepala, bukan ekor. Itulah hebatnya Tuhan kita Yesus Kristus ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, amat baik, sungguh baik. Engkau memberkati orang-orang pilihan-Mu. Engkau menolong orang-orang yang percaya kepada Engkau. Perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan. Engkau Allah yang kudus, yang bertahta di surga, yang super power, rela menjadi manusia yang lemah, manusia yang hina, dan mau untuk diasuh oleh manusia. Yang sesungguhnya Engkau lah Tuhan yang mengasuh kami. Namun Engkau merasakan mengalami seperti kami manusia. Yesus adalah
Allah yang menjelma menjadi manusia, dan kami merasakan kasih sayang Tuhan lewat Tuhan Yesus Kristus menjadi manusia, lahir, melayani, menebus dosa kami, bangkit dari kematian dan naik ke surga, dan akan melawat kami untuk masuk ke dalam kerajaan yang selama-lamanya. Tuhan Yesus, kami adalah orang yang lemah. Tuhan, ingatkan kami sebagai orang tua, tanggung jawab kami untuk mengingat-ingat perbuatan Tuhan di masa lampau. Selama 365 hari ini Tuhan, di tahun 2005 ini kami mau ingat-ingat kisah-kisah perbuatan Tuhan kepada kami, sehingga kami semakin semangat dan kuat menjalani hari-hari kami ke depan. Dan tanggung jawab kami sebagai orang tua untuk anak cucu kami, oparan kami, dan termasuk generasi gereja KBP Tanjung Batu ini. Tuhan, tolong Tuhan, Engkau pilih, berikanlah rencana indah Tuhan untuk warga jemaat KBP Tanjung Batu ini, untuk menjadi bintang, menjadi kepala, menjadi unggul oleh pertolongan-Mu. Berikan kesembuhan bagi anak-anak kami untuk semakin dekat kepada Tuhan, karena bersama Tuhan hidup kami sukses, karena kami yakin Tuhan beserta kami. Oh Tuhan Yesus, kami berdoa secara khusus untuk jemaat yang sakit, yang dalam kondisi kurang sehat. Berikan mereka kesembuhan, berkati obat, makanan, minuman, tindakan medis, sehingga mereka kembali sembuh. Kami terhubung dengan mereka Tuhan lewat gereja ini. Sembuhkan mereka ya Tuhan, oleh pertolongan-Mu, oleh kekuatan-Mu. Kami juga berdoa untuk orang yang berduka Tuhan. Kami dengarkan dari jemaat Tuhan, yaitu besan daripada Putio Marga Simbolon di Pinang Sore Sibolga telah kepanggil ke pangkuan Tuhan. Keluarga yang akan berangkat siapapun Tuhan menuju ke Sibolga di hari Selasa ini Tuhan, berkatilah mereka sehingga dapat berjumpa dengan keluarga duka, dan berikanlah penghiburan yang sejati daripada Tuhan. Berkati seluruh anak cucu yang ditinggalkan. Demikian juga Tuhan, jemaat yang telah berangkat sebelumnya ke kampung dan telah tiba di kampungnya masing-masing, berjumpa, bertemu, tali sudah langsung dengan keluarga, tambah-tambahkan sukacita mereka dalam keluarga, dalam sukacita Natal, sehingga mereka semakin kuat, semakin penuh kasih menjalani hari-hari mereka. Demikian juga ketika mereka kembali pulang ke Tanjung Batu ini, berkati Tuhan, jauhkan dari segala mara bahaya, tiba dengan keadaan selamat, kami dapat berjumpa, kembali memuji muliakan nama-Mu. Dan rencana-rencana kami Tuhan untuk kunjungan kasih, kunjungan Natal, ataupun berkeluarga, berkati kami Tuhan untuk saling mempercakapkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang hadir tengah-tengah keluarga, sehingga semakin menambah iman percaya kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh hidup kami ini dalam tangan pengasihan-Mu, dan bukalah pintu hati kami untuk mengingat-ingat perbuatan Tuhan selama 365 hari ini. Menjelang 3 hari ke depan, kami akan meninggalkan tahun 2005 ini dan memasuki tahun 2026, tahun rahmat Tuhan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita puji Tuhan dan menyanyikan persembahan 2A 2B nomor 730. Oh
Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Lupa kepindahan transport, Cok. Jadi mana di situ sini.
ada. Lupa tadi coba. Amin amin. Kenapa kamu sih? Oh. Iya, sebenarnya bukan sih. Suaranya Kim. Apa? Salam. Pengen dulu. Terima kasih Tuhan Yesus, Maha baik. Jempol sukses, buat kita berada. Cinta kepada Tuhan Yesus, orang Eo. Masa depan kakinya ke depan. Ini yang capek-capek. Dan tetap semangat. Nah, terus kuat semangat. Jangan berdiri. Nah, kalian terima. Jangan berdiri nang ini, nang olahraga. Selamat jalan nah. Jalan nah. Berkati. Tidak lupa langsung. Sekarang berkatilah semuanya sehat-sehat. Ingatlah kami banyak kami dari sini. Kita ini kita berangkatkan.
Tuhan dengan yang bersih dan hal yang baik. Terima kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dek, matikan dulu hasilnya di sebentar. Nanti lu hasilnya sebentar. Ada 1 jam setengah.